Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa karamahum bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma wassalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil ummah wa sahibil karamah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atsba'ihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Fadilatul Imam yang sangat kita muliakan, para pengurus DKM dan panitia Ramadan yang saya muliakan, hadir di hadapan saya ini Bang Haji Endang Surahman. Beliau senior saya, sangat senior saya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lama tak bersua, Allah takdirkan di Masjid Al-Mujahidin ketemu di malam ganjil, malam ke-23. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita Allah izinkan, Allah berikan kita kesehatan, dan terus Allah izinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan amal yang Ramadan yang lain. Mudah-mudahan Allah terus izinkan kita untuk menyelesaikan ibadah puasa kita sampai akhir Ramadan. Bahkan jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus bermunajat. Selesai Ramadan kita terus bermunajat dan berdoa. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya berangkat dari fenomena di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi juga ada pada kita, bisa jadi kita saksikan juga ada pada orang lain, atau kita saksikan juga terlalu banyak orang lain yang mengalami hal yang semacam ini. Karenanya saya ingin mengutip pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin tentang rizki ya, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ya soal literasi rizki ini. Ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebab ada orang, atau mungkin banyak orang, atau mungkin banyak sekali yang merasa rizkinya ini kok nggak lancar, rizki kok seret, rizki kok tersumbat. Allah ini gimana? Saya sudah rajin salat jamaah ke masjid, sudah puasa sunnah, sudah salat tahajud, sudah umrah berkali-kali, sudah haji juga demikian. Tapi ini rizki kok begini-begini aja. Kira-kira begitu. Barangkali ada, atau mungkin banyak, Belum lagi misalnya ada kasus-kasus ketika dia menjadi pegawai luar biasa, dia senangnya begitu memasuki masa pensiun, terasa dunia ini gelap. Karena apa? Karena rizkinya tersumbat 90%, tinggal 10% saja. Seakan-akan dunia ini sudah gelap, dunia ini kiamat. Dagang nggak berhasil dan bangkrut, selesailah kemudian dunia ini, gelap sudah. Kalau ibu-ibu barangkali kita saksikan di sekitar kita, kalau ada, atau barangkali juga mungkin ada, suaminya wafat, lalu dia merasa bahwa sudah selesai hidup ini,
berat ini. Karena penunjang pencari rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada, berat rasanya itu. Jadi banyak fakta-fakta yang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena. Ini fenomena. Nah, Imam Al-Ghazali membagi setidaknya jamaah ada 2 macam rezeki yang kadang-kadang kita nggak sadar sebenarnya, sehingga kita menjadi kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Ghazali? Yang pertama, rezeki yang beliau sebutkan itu adalah ar-rizqul madmun. Al-madmun, rezeki yang dijamin, rezeki yang sudah disiapkan, rezeki yang ready stock, rezeki yang instan. Gak usah ngapa-ngapain jamaah, Allah alirkan rezeki itu buat kita. Gak usah ngapa-ngapain, diam saja. Gak usah menjemput, diam saja. Allah siapkan, Allah sediakan, ready stock, instan, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidur Allah berikan, dalam keadaan terjaga juga luar biasa, Allah alirkan terus menerus. Apa itu kata Al-Ghazali? Antara lain adalah udara. Udara yang ada pada kita di ruangan ini luar biasa. Di rumah kita luar biasa. Saat kita tidur kita terus mendapatkan oksigen dan udara yang Allah alirkan terus menerus. Kita nggak usah ngapa-ngapain, diam saja. Allah alirkan itu terus menerus. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan diam saja Allah alirkan. Itu ar-rizqul madmun, rezeki yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita ini enggak menyadari itu. Seringkali yang namanya rezeki itu kalau dagang ada keuntungan, kalau bisnis ada kelebihan. Dan repotnya lagi kita menilai itu yang bersifat material, yang bersifat kebendaan. Kita membatasi itu sehingga pikiran kita ini menjadi sempit dan kemudian kita cenderung tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan istilah ar-rizqul madmun, itu tidak ada kamus dalam hidup kita untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah disiapkan. Begitu lahir ke dunia Allah sudah siapkan. Dalam keadaan tidur Allah siapkan, dalam keadaan terjaga Allah siapkan. Ar-rizqul madmun. Yang kedua, kata beliau ar-rizqul maksum. Rizki al-maksum, rizki yang diklasifikasi, yang didistribusi, yang dibagikan. Ada hamba-hambanya, ada yang dilepas Allah Subhanahu wa taala di lautan, ada yang di gunung, ada yang di danau, ada yang di pasar, ada yang di sekolah, ada yang di perempatan jalan, ada yang di pinggir-pinggir jalan. Allah tebarkan rezeki. Ar-rizqul maksum, Allah bagikan itu, lepas. Nah, kata Imam Al-Ghazali, rezeki yang model begini beda dengan yang pertama. Yang model begini nggak bisa dibiarin, nggak bakal datang dia. Ini harus dijemput. Yang model begini, kalau nggak dijemput susah. Kecuali Allah, orang-orang terpilih yang Allah antarkan rezekinya sampai ke depan pintu, sampai ke kamar yang Allah berikan. Ini mesti dijemput, mesti diambil dengan semangat, sekuat tenaga menjemput. Ar-rizqul maksum. Dan Allah bagikan ini berbeda-beda satu sama lain. Kendati pun sebenarnya situasi dan kondisinya sama. Contoh, jamaah lihat di pinggir-pinggir jalan ini kalau bulan puasa sore itu banyak penjual takjil. Dagangannya sama, keramaiannya sama. Setelah tutup mereka berhitung, pasti rezekinya beda-beda itu. Pasti rezekinya beda-beda. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Nelayan berangkat sore jam 6 tengah lautan dengan perahu yang sama, di laut yang sama, dengan batas teritorial yang sama. Nanti pada pagi hari kembali ke pantai dan berhitung penghasilannya dengan perahu yang sama dan jaring yang sama. Pasti rezekinya berbeda-beda. Nggak mungkin sama satu sama lain. Allah sudah atur itu. Surat Saba, surat ke-34, ayat ke-36. Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir wa huwa bikulli syai'in alim. Allah memaksimalkan, Allah meminimalkan, Allah memperluas, meluaskan, Allah menyempitkan.
Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada istilah iri hati kita pada rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Itu sudah bagian dari otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati pun ini otoritas Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit lagi. Ada kunci-kunci kata Allah. Kata Allah, iya, rezeki yang aku tebarkan itu adalah otoritasku, aku berikan pada siapa saja. Tetapi aku berikan lewat informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kunci-kuncinya. Kunci, Pak. Kunci pembuka pintu rezeki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur. Maka jangan galau, Pak. Jangan risau, Pak. Berapapun rezeki yang Allah berikan pada kita ini, sudah selesai. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah jemput luar biasa. Sudah selesai. Jangan galau, jangan risau. Syukuri saja. Bersyukur itu kunci utama pembuka pintu rezeki. Sebab kalau tidak bersyukur, Allah berhentikan. Atau mungkin yang sudah Allah berikan diambil dengan paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bersyukur. Jadi kata kuncinya, bersyukur adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling utama dan pertama. Yang kedua, salat duha. Jangan lupa salat duha. Bapak mau ke kantor, dekat kantornya, masih sempat salat duha di rumah, salat duha dulu. Sampai di kantor, kalau nggak sempat salat duha di rumah, salat duha di kantor. Bisa kita lakukan itu. Ada waktu-waktunya, nggak lama, 2 rakaat, 4 rakaat. Bapak perhatikan doa salat duha. Allahumma in kana rizqi fil sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau di atas turunkan ya Allah rizki. Kalau di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sulit mudahkan. Salat duha. Kunci kedua. Kunci ketiga, jamaah, silaturahmi. Buka peluang bersosialisasi, networking, buka jaringan. Dengan membuka jaringan itu, dengan membuka silaturahmi yang luar biasa luas itu, maka akan didatangkan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, jangan lupa berderma, berinfak. Itu juga kunci pembuka pintu rezeki yang luar biasa dahsyat. Kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian keluarkan, berinfak, berderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa yukhlifu, pasti Allah akan ganti. Yakin, Pak? Yakin, Bu? Harus yakin bahwa Allah akan ganti apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kadang kita ini mengganti, merasa pengen diganti dengan sesuatu yang kita keluarkan materi. Sayangnya itu. Kita berinfak 2 juta, maunya diganti 4 juta. Berinfak 5 juta, maunya diganti 10 juta. Begitu aja pikirannya, materi, uang, harta, gitu. Kalau nggak diganti model begitu, Allah nggak kabulkan, Allah nggak ganti. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti Allah terlalu kecil. Kalau cuma materi, hitung-hitungan begitu terlalu kecil, terlalu sempit. Allah nggak ganti dengan materi, kata Allah, karena bukan itu yang kau butuhkan. Yang kau butuhkan yang lain. Aku ganti dengan yang lain. Apa yang lain itu? Kesehatan luar biasa. Kesehatan ganti infak yang Allah berikan kepada kita bukan bersifat material. Dan kesehatan itu lebih berharga dari uang, dari harta, dari duit, dari segala macam-macamnya. Kedamaian, ketenteraman dengan istri, dengan anak-anak. Anak-anak mudah diatur, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, damai. Mudah dalam berusaha, Allah lancarkan usaha-usahanya. Kalau ada masalah, Allah berikan solusi cepat. Banyak orang yang ada masalah nggak dapat solusi. Tapi orang ada yang begitu dapat masalah, langsung Allah berikan solusinya ini. Itulah ganti dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak material, tetapi juga bersifat imaterial. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Dan jangan lupa, bulan Ramadan adalah bulan pembuka pintu rezeki. Infak kita dilipat gandakan luar biasa. Bagi saya pribadi, Ramadan bukan hanya bulan turunnya Al-Quran, bukan hanya bulan pertaubatan, bukan hanya bulan-bulan yang lain yang disebutkan.
tetapi layak kita katakan bulan Ramadan adalah bulan pembuka kunci pintu rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus melanjutkan amalia Ramadan kita, tadarus dan segala macam yang lain, dan kita berinfak dengan sebaik-baiknya dengan rutin, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.